Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya, hadir semua? Sehat. Baik. Hari ini, siang ini tepatnya ya, kita mempelajari mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Metode dalam pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam. Baik, metode itu adalah cara untuk menyampaikan materi. Ayo, masih ingat? Ada berapa metode yang kemarin kita pelajari? Apa saja? Metode metode keyword, Oke, yang lain? metode kisos, Bagus. Lagi? Yang sebelah sini? Metode? tadi. Oke, baik. Berarti kalian sudah paham kemarin ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tentang periodisasi, saya coba ini ya. Periodisasi pendidikan Islam pada masa peranatal. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan tujuan yang akan kami capai setelah pembelajaran ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menyebutkan, menjelaskan, mendiskusikan, bahkan menyimpulkan tentang materi pendidikan Islam pada masa peranatal. Di saat itu, yang kedua, penanggung jawab pendidikan Islam pada masa peranatal. Dan yang ketiga, strategi dan cara pendidikan Islam pada masa peranatal. Baik, sementara saya ingin memberikan, sebelum kita nanti bikin kelompok ya, saya ingin sedikit memberikan materi penguatan saja dulu ya. Peranatal itu adalah masa yang penting, di mana masa ini adalah proses membutuhkan aspek perkembangan seperti kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan sebagainya. Jadi di dalamnya sudah mulai ya pada masa peranatal ini. Kemudian dalam hal ini, siapa? Orang tua yang melakukan pendidikan peranatal. Kemudian dasar untuk melakukan pendidikan peranatal ini ada surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya sudah familiar kalian ya. Boleh bantu Ibu? Artinya apa? Artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu tentu dengan melakukan pendidikan. Baik. Yang dimaksud pendidikan peranatal itu adalah janin sebelum lahir, yaitu usia 0 sampai 9 bulan. 9 bulan itu yang maksimal ya, yang bermaksud. Ada saja orang itu prematur ya, akhirnya 7 bulan dah lahir. Ada yang 7 bulan setengah, ada yang 8 bulan, tapi yang normal adalah 9, bahkan di atas 9 bulan. Sekarang gini, bisakah pendidikan pada masa ini diberikan? Nah, ini gambarannya. Pendidikan peranatal itu adalah pendidikan dalam kandungan. Apa tadi? Pendidikan dalam kandungan. Sekarang untuk pengantar dari Ibu, kita akan berdiskusi ya. Nah, ini tugas masing-masing saya akan bagi 3 kelompok ya. Jadi Anda katakanlah ini kelompok 1. Kelompok 1 ini akan membahas materi pendidikan Islam, apa yang diberikan gitu ya. Materinya apa pada saat pendidikan peranatal? Katakan ini kelompok 1 ya. Nah ini silakan didiskusikan ya. Ini materinya yang kelompok 1, yang kelompok 2. Kelompok 2 ini ya, itu penanggung jawab memberikan pendidikan Islam pada masa peranatal siapa? Jadi silahkan nanti ditulis, didiskusikan. Yang ketiga, strategi dan cara memberikan pendidikan Islam pada masa peranatal. Nah itu ya. Nah untuk diskusi ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Caranya itu ya, kalian diskusi dulu dari pertanyaan yang diajukan, tulis apa saja. Nanti ada waktunya. Nanti kelompok 1 menyampaikan ke kelompok 2 dan kelompok 3 tentang materi apa. Ya, kayak guru jadi guru gitu ya, bla 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 begitu ya. Nah nanti kelompok 2 berikan kelompok 1 dan kelompok 3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi materi apa, kemudian yang jawab memberikan pendidikan Islam pada masa peranatal seperti apa.
strategi dan cara memberikan ikan seperti apa. Silakan berdiskusi. Ini kelompok sini. Mana? Sudah ya. Dari strategi seperti apa, kemudian caranya seperti apa. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Berarti semuanya paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau sudah kalian diskusikan, siapkan untuk jadi bahan, katakanlah simpulan dari kalian untuk disampaikan ke kelompok yang lain. Silakan dulu untuk yang disimpulkan. Artinya inti pembahasan yang sudah kalian diskusikan. Oke. Sudah? Kalau begitu untuk selanjutnya teknisnya ya, dari kesimpulan masing-masing hasil diskusi kalian. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 siapa perwakilan untuk menyampaikan ke kelompok 2? Perwakilan yang kelompok 3, silakan. Beri kesimpulan 1. Maksudnya datang ya ke kamu misalnya kelompok 1, kelompok 2 ya. 2 orang kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ada. 2. Jadi materi yang kami sampaikan itu adalah materi pendidikan Islam pada masa pranatal. Jadi pendidikan pranatal itu merupakan pendidikan awal dan sangat baik, yang sangat penting karena awal karena pendidikan orang tua tidak harus menanamkan kata-kata yang baik di adapun materi pendidikan yang bisa diberikan kepada asal masalah pendidikan yang pertama yang diberikan pada masa pranatal itu ibadah, yang ketiga syiar, kemudian pada amalan, dan yang kelima tentang akhlak dan akhlak. Misalkan tentang akhlak, ya akhlak orang tua ibu dan ayah dari bertutur kata yang satu tidak suka berbohong, yang tidak suka berbohong dan sebagainya. Lalu ada senantiasa membaca Al-Quran dengan bersuara, lalu dapat dilakukan secara rutin yang masuk dari suasana dunia dan lingkungan sekitarnya. Jika ibunya dalam keadaan tenang, bahagia, maka bayi ikut akan tenang dan bahagia. Sebaliknya, jika sang ibu dalam kondisi lemah, banyak tekanan, kehidupan stres dan berbahagia, maka sang bayi pun merasa. dan jika ibunya dalam keadaan tenang, bahagia, maka
misalnya kelompok 1, kelompok 3 belum paham apa yang disampaikan, boleh ditanyakan ya kelompok yang menyampaikan. Silakan kelompok 2. Baik, saya mulai. Baik, di sini saya akan di sini saya dari kelompok 2. Siapa yang pertama? Membaca sebagian dari kelompok kami, yaitu orang Jawa memberikan pendidikan Islam pada masa pranata. Nah, pendidikan pranata itu lebih ditekankan kepada orang tua, terutama pada proses pendidikan dari anak. Pada itu harus ada dari pemeliharaan badannya, dari psikologis yang damai, bahagia dan tentram. Apabila ibunya itu tentram dan damai, kan akan memudahkan untuk sekali dapat berkembang secara normal, baik dari segi peningkatan ibadah oleh ibunya itu sendiri, kayak peningkatan ibadah dalam segi sholat, kemudian juga membaca Al-Quran, dan juga ada potong-potong Al-Quran. Nah, kemudian itu meninggalkan maksiat, terutama bicara ibu ataupun kepada ayahnya. Nah, dari sini kan biasa dapat sinaran dari Allah dan karakternya sudah terbentuk dengan baik pada proses di dalam zaman tersebut. Kemudian Islam itu tersendiri mempunyai pandangan mengenai pendidikan pranata melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pemilihan jodoh, dan yang kedua ada pada masa kehamilan. Yang pertama tadi pada masa pemilihan jodoh. Nah, pemilihan jodoh itu kan merupakan pemilihan pasangan antara suami dan istri. Nah, di situ terjadi kan oleh tahapan pertamanya harus memasuki sebelum memasuki pernikahan. Jadi kita tuh harus memilih secara matang oleh pasangan hidup kita tuh kan cuma sekali lah dalam seumur hidup itu bagaimana kehidupan teman-teman. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, yang kedua perkara hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. Namun lebih ditekankan kita tuh memilih seorang istri itu pada pilihlah agamanya. Jika kamu punya agamanya maka hidup akan bahagia. Nah, kemudian yang kedua adalah pada masa kehamilan, tahapan makanan yang bergizi, halal dan baik. Nah, apabila dari asupan makanan yang bergizi kan ibunya tuh otomatis tuh sehat tuh. Nah, kemudian juga makanan yang diperoleh juga harus cara yang halal, tapi dari cara yang halal apabila nanti kita makan sedikit harus makanan yang halal kan itu tidak baik kan bagi anak-anak, harus baik tapi halal dan baik. Kemudian itu secara baik dari aspek fisiknya, psikologinya. Kemudian perempuan yang hamil itu membutuhkan asupan yang beragam, jadi dan ini yang tergantung dalam secara tersebut. Dan aspek fisik ya, psikologi saya apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Perempuan itu membutuhkan asupan gizi yang beragam untuk mencapai zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Dari suku Pada saat nah, nasab itu kemungkinan itu dari silsilah keluarganya, misalkan kayak keluarganya itu dari orang yang baik atau gimana gitu ya. Kalau memang dari suku, mungkin sebagian orang ada yang kayak sukunya nggak suka sama suku, misalnya nggak suka suku Bugis, saya kan kayak gitu. Karena orang Bugisnya begini-begini kan tidak toleran orang Bugis itu seperti itu semua kan. Nah, tergantung daripada pendidikan keluarga yang tersendiri seperti apa. Tidak sudah selesai dari ini baik. Terima kasih. Oke, lanjutkan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari diskusi kelompok kami tentang strategi dan cara memberikan pendidikan Islam pada masa Natal. Jadi ada 2 strategi, secara langsung dan tidak langsung. Oleh kedua orang tua atau suami istri. Proses pendidikan yang dilakukan pada masa prenatal bukan secara langsung untuk si janin dalam kandungan, akan tetapi perilaku yang diamalkan oleh kedua orang tuanya itu yang sangat memberikan pengaruh bagi janin yang ada dalam kandungan. Perilaku orang tua yang diamalkan
itu sangat memberi pengaruh. Jadi kontak si janin fisik yang ada antara di orang tua terutama sang ibu dengan si janin Nah, itulah kontak sebenarnya yang disebut dengan pendidikan pada masa tersebut. Paham? dengan si janin itu sebenarnya yang disebut Yang dilakukan dengan pendidikan pada misalnya masa yang dilakukan oleh ibu dan bapak contohnya seperti doa, makan makanan buah yang halal dan baik, terutama untuk si ibu. Terutama untuk si ibu itu seperti ikhlas mendidik, berakhlak mulia, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa utama contoh dari contohnya itu seperti orang tua yang berhak menjadi seperti dia menunjukkan Adapun orang tua yang berarti itu seperti kasih sayang dan rukun sopan dan lemah lembut pada keluarganya ataupun tetangganya. besar bagi Orang tua mempunyai pengaruh yang besar bagi si janin agar menjadi rangsangan yang positif dan bagi anak menjadi dalam rangsangan kandungan. yang positif bagi Makanya anak tersebut. bahwa Misalnya, kita contohnya lagi contohnya bisa mengajak anak sholat, contohnya kita sholat sambil yuk kita sholat jadi ini bapak sambil memberikan seperti ibu gimana jalan anak berada supaya nantinya sholat mengajak kebaikan memberi rangsangan yang positif bagi anak dalam kandungan. jadi Berarti peran orang tua itu sangat penting Pak. Ya, Dari si janin yang ada dalam hidup. bagi perilaku yang positif dan sangat mengaruh sangat pendidikan dalam kandungan. Di masa peranatal itu anak saya ibunya kita tadi harus bahagia. Harus bahagia tentang apa yang mencuci anak. Sudah dari untuk kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah kalian diskusikan ya. Baik, tadi kita sudah berdiskusi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, silakan. Apakah ada Bu batasan usia untuk memberikan pendidikan prenatal pada janin? Karena ini bicara janin ya, kan tadi ada apakah masa ini bisa dididik, diberikan didikan? Tidak ada batasan. Bahkan kalau lebih jauh lagi, semenjak memilih jodoh. Tadi kan ada semenjak memilih jodoh. Kalau orang bilang bibit bobot apa lagi? Bebek. Kalau bibit bobotnya nggak bagus kan? Bukankah hadis Nabi kan itu nikahilah perempuan itu berapa? 4 orang. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang dipilih yang paling prioritas adalah agamanya. Insya Allah dengan agama ya kalau bisa ampun-ampunnya nggak masalah. Cantiknya, gantengnya, ganteng salah. Nah, gitu ya. Jadi bahkan ada tokoh menyebutkan ya, semenjak diketahui bahwa sang ibu, calon ibu ini hamil, itu sudah bisa. Ada juga menyebutkan ketika sudah ditiupkan ruh baru bisa. Kita jauh-jauhan ya. Ketika memilih jodoh, ini jodoh saya ini bahasa Rasul SAW hadisnya yang sekutu. Tapi bukan berarti yang sekutu yang kaya sama yang kaya ya. Nah, kita memandang dari segi agama. Ada lagi? Oke. Apakah lingkungan di luar rumah berpengaruh dalam pendidikan prenatal? Apakah lingkungan di luar rumah ya berpengaruh terhadap pendidikan prenatal? Gimana yang lain? Gimana? Berpengaruh. Sekarang sejauh mana pengaruhnya? Berpengaruh. Tapi seperti apa pengaruhnya? Misal ya, rumah tempat si ibu yang sedang hamil ya. Di luar rumah ini adalah pasar. Pasar itu macam-macam, itu berpengaruh. Seperti apa pengaruhnya? Pengaruhnya kan kalau ibu sedang hamil itu apa ya? Gelisah dan sebagainya, kada enak, tidak nyaman gitu ya. Pasar ada musik bling wah, gelisah itu. Tapi kalau misalnya lingkungannya ada masjid, ketika waktu sholat ada bacaan Al-Quran, adem. Apalagi misalnya yang karaokean, masya Allah, astagfirullah, itu berpengaruh. Lingkungan mempengaruhi, gitu ya. Jadi lingkungan berpengaruh itu. Ada lagi terakhir nih. Yang sebelah sini belum bertanya, ayo silakan yang sebelah sini. Ada? Kan di Quran surah Tahrim ayat 6 Oh, iya. tuh apa
At-Tahrim ayat 6. Bantu ibu bacain. Boleh bacakan ayatnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Kayaknya kori ya. Masya Allah. Nah, ini cocok dijadikan calon nih. Karena agamanya. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu, anfusakum dan keluargamu, gitu ya. Wa ahlikum dan keluargamu dari neraka. Yang bertanggung jawab adalah ketika itu disebut keluarga, siapa kepala keluarga? Ayah. Bertanggung jawab itu. Tetapi yang namanya dalam sebuah rumah tangga, dua-duanya punya tanggung jawab. Ibu yang sedang hamil, memang prioritas dirinya yang bertanggung jawab atas anaknya. Tetapi bapak tetap, ayah nih ya, seorang ayah, tetap dia, anfusakum. Karena di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab pada perempuan. Jadi jangan sampai pendidikan anak itu kan ibu urusannya. Dia bawa kemana-mana gitu ya. Ya kalau bisa ibu tuh gini ya. Yang sedang hamil tuh kalau mau ke pasar tinggal taruh mana gitu ya. Nah, atau titip gantian. Tolong titip saya mau ke pasar. Seandainya bisa gitu ya. Malah biasa itu. Makanya Rasulullah yang kamu durhaka kepada ibu. Nah, itu ya. Tapi di sini konteksnya adalah yang bertanggung jawab adalah si bapak. Bisa dipahami ya konteks ayat ini ya. Jadi banyak tafsirannya kemana saja. Pendidikan, pendidikan secara umum semuanya. Oke? Ya. Saya ingin tambahkan sedikit ya dari materi kita yang ditugaskan di kelompok 1 tentang materi pendidikan apa yang bisa diberikan pada masa peranatal. Kemudian yang kelompok 2 penanggung jawab berikan pendidikan sama-sama peranatal itu siapa. Kemudian kelompok 3 strategi dan cara memberikan pendidikan Islam pada masa peranatal. Kan digabung-gabung ya. Dari kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini digabung. Sudah dipahami? Kalau digabung udah? Sudah dipahami? Bisa. Oke. Artinya materinya itu adalah materi ada akidah ya, syariah yang sama juga. Penanggung jawabnya siapa? Orang tua. Orang tua itu siapa? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah atau orang yang ada tinggal di rumah tersebut. Bagaimana caranya diberikan? Dengan cara langsung dan Tidak langsung. langsung. Saya ingin tambahkan sedikit ya, bahwa pendidikan pada masa peranatal yaitu pendidikan yang diberikan pada saat janin dalam kandungan itu bisa dididik. Dengan cara memberikan stimulus. Stimulus tadi ada gerakan-gerakannya, ada aktivitas yang diberikan oleh wabil khusus adalah ibu kepada janin dalam kandungan. Kandung anak itu janin dalam kandungan, gitu ya? Oke, saya ingin sama-sama kita menyimpulkan ya. Yang pertama, materi pendidikan Islam yang bisa diberikan apa? Akidah. Akidah, oke. Syariat. Oke. Muamalah dan akhlak. Akhlak, alhamdulillah. Siapa yang bisa ngasih contoh seperti apa materi akhlak itu? Seperti kedua orang tuanya tidak boleh berkata kasar. Oke. Satu. Oke. Kemudian siapa sih penanggung jawab untuk memberikan materi tentang pendidikan Islam itu pada masa peranatal? Ialah orang tua, itu calon ayah dan calon ibu. Ketika bicara janin itu berarti calon orang tua, calon ibu dan calon ayah. Dan yang terakhir
strategi yang bisa diberikan adalah bisa langsung dan Tidak langsung. Tidak langsung. Oke, gimana rasanya? Boleh kita berdiri sebentar? Kita gerakan tangan kita. Tadi kan kalian pegang ya. Gerakan saja begini. Riakkan. Apalagi buangnya dingin ya. Gimana rasanya pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ada unek-unek lagi nggak? Ya, ada ya? Nah, kalau begitu duduk dulu. Kalian sudah rileks, sudah bisa memahami, ibu akan menanya. Bisa aja ya. Berkaitan dengan ini. Oke. Pendidikan masa perantau itu pendidikan yang apa? Dalam kandungan. Dalam kandungan. Nah, bisa didiktikan? Bisa. Bisa. Materi apa yang bisa diberikan pada masa tersebut? Satu. Oke. Ada akidah, ada ibadah, Oke. ada syariat, Hmm. muamalah, Hmm. akhlak. Oke, betul sekali. Yang lainnya sepakat? Sepakat. Yang sepakat nggak? Kemudian siapa yang bertanggung jawab memberikan pendidikan masa peranatal itu? Orang tua. Katakan dulu bertanggung. Oke, Orang tua. orang tua. Iya. Oke, tadi kamu orang tua itu siapa yang maksud orang tua? Ibu, calon ibu dan ayah. Calon ibu dengan calon Ayah. ayah karena masih dalam Kandungan. Nah, yang terakhir ya kaitannya dengan ini materi ini adalah ketiga bagaimana strateginya metodenya yang diberikan untuk memberikan pendidikan Islam pada masa peranatal itu. Iya siapa? Nah, secara langsung dan tidak langsung. Kalau yang secara langsung gimana? Seperti ibu memegang perut sampai memegang perutnya dan mengajak ibu itu mengajak yuk kita sholat gitu kan. Kalau yang tidak langsung oke sip. Yang tidak langsung yang lain bisa? Ada? Yang tidak langsung. Tadi langsung ya. Yang tidak langsung gimana? Masih ingat? Yang tidak langsung siapa yang bisa berikan? Kalau ibu langsung kan? Yang tidak langsung? Nah, oke. Seperti bapak itu mengajak sholat sambil megang perut ibu ya. Kayak mana caranya? Di Salat ya. Dipegang perut ibu Pak ya. Gimana caranya? dengan diraba. Dengan diraba. Yang meraba siapa? Bapak. Bapak meraba siapa? Ibu. Perut ibu di mana ada janin tersebut ya. Oke. Bisa tadi secara tidak langsung ya orang yang di luar tidak bersentuhan langsung ya. Tapi yang bapak ini bisa loh. Secara langsung tadi diraba itu langsung itu. Atau ketika membaca Al-Quran secara langsung gimana? Suaranya harus terdengar, diperdengarkan janin di dalam kandungan itu sehingga mampu memberikan stimulus yang masuk dari suasana ibunya dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih luar biasa ya. Kalian sudah bisa memahami materi kita pada hari ini. Apa saja materi yang bisa diberikan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian strategi apa. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan membahas periodisasi pendidikan Islam masa anak. Jadi udah lahir lagi ya. Ini kita masih dalam kandungan. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, sudah berakhir, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam